Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. 2 tahun tersembunyi di balik cinta yang terlarang, kini Niken Salindri, sang sinden viral, dan Mas Lindra, bupati muda yang tampan, harus menghadapi dunia yang tak pernah siap melihat mereka bersama. Ketika cinta yang mereka jaga rapat-rapat akhirnya terbongkar, keduanya harus memilih menyerah pada tekanan atau melawan segala bentuk penghakiman. Dalam sorotan kamera dan bisikan politik, apakah cinta yang tumbuh di pantai itu akan mampu bertahan, atau justru menjadi benih kehancuran yang tak terelakkan? Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Malam itu, langit Kediri gelap pekat, namun panggung alun-alun bersinar terang oleh sorotan lampu dan antusiasme penonton yang membludak. Di tengah alunan gamelan yang mengalun lirih, muncul seorang gadis muda mengenakan kebaya biru tua berbordir emas. Dialah Niken Salindri, sinden muda berbakat yang baru berusia 17 tahun. Suaranya menggema lembut namun kuat, membelah angin malam, membuat ribuan pasang mata terpaku dan hati tersentuh. Lagu yang dibawakannya bukan hanya tembang Jawa biasa, itu adalah doa, itu adalah cinta, itu adalah luka. Usai pertunjukan, rekaman penampilannya diunggah oleh salah satu penonton ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu menembus jutaan penonton. Tagar-tagar sinden muda menggema menjadi trending di seluruh Indonesia. Netizen terkesima, bukan hanya oleh kualitas vokalnya, tapi juga aura misterius Niken yang tenang dan berwibawa, jauh melebihi usianya. Banyak yang menyebutnya, roh leluhur dalam tubuh remaja. Di tengah euforia itu, muncullah satu komentar yang menyulut kehebohan, itu tadi Pak Bupati Tuban duduk di barisan VIP nonton sindenan, ya. Deket banget sama Mbak Niken. Komentar itu disertai dengan foto buram, seorang pria berkemeja putih duduk tak jauh dari panggung, tersenyum saat Niken menyanyi. Wajahnya memang tak sepenuhnya jelas, tapi cukup untuk membuat warganet berspekulasi, dan menggila. Esok harinya, media lokal dan nasional mulai menyoroti hubungan yang tak terduga itu. Apakah benar Bupati Tuban dan Niken Salindri punya hubungan khusus? Judul berita itu memenuhi beranda media sosial. Foto-foto lama mereka mulai bermunculan, terlihat saling berdampingan di acara kebudayaan, bertukar pandang di balik layar. Netizen mulai menyusun narasi sendiri. Ada yang menyebutnya sebagai romansa seni, ada pula yang memandang sinis. Di rumah sederhana Niken, sang ibu hanya bisa menghela napas panjang. "Nak, apa kamu siap menghadapi semua ini?" tanyanya sambil menyentuh bahu putrinya yang duduk termenung memandangi layar ponsel. Niken tak menjawab, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, dunia sinden yang sunyi kini telah berubah jadi panggung raksasa tempat dirinya dipertontonkan, dikagumi, dan dihakimi dalam waktu bersamaan. Sementara itu, di kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, Mas Lindra menatap layar laptopnya dengan ekspresi tenang namun waspada. Ia membaca setiap komentar, setiap spekulasi, dan tahu bahwa badai telah datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di ruang kerjanya yang luas, hanya dentingan jam tua dan suara jantungnya yang terdengar. Ia sadar, ini bukan lagi tentang jabatan atau popularitas, ini tentang Niken. Tentang sebuah rasa yang tumbuh dalam diam, yang kini dipaksa untuk diteriakkan ke dunia. Di akhir hari, satu hal jadi jelas, kisah Niken Salindri bukan lagi hanya kisah seorang sinden muda. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang akan mengguncang Jawa Timur. Tentang cinta yang tak biasa, tentang sorotan yang menyilaukan, dan tentang suara hati yang mulai terperangkap antara irama gamelan dan gemuruh dunia maya. Setahun sebelum video viral itu mengguncang jagat maya, senja di pendopo Kabupaten Kediri terasa istimewa. Angin sore membawa harum bunga kenanga dan bunyi gamelan dari ruang latihan seni. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Niken Salindri dan Mas Lindra, Bupati Muda Tuban, bertemu. Saat itu, Niken diundang untuk menjadi sinden utama dalam pementasan wayang kulit memperingati hari jadi kabupaten. Tak ada yang menyangka,
pertemuan mereka akan menjadi awal dari cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar kerja sama budaya. Mas Lindra yang dikenal karismatik dan mencintai seni tradisional, hadir dengan tenang dan penuh wibawa. Tapi begitu Niken membuka suara, semuanya menjadi hening. Ia tak hanya menyanyi, ia menyihir. Setelah acara usai, Mas Lindra mendekatinya, tak sebagai pejabat, tapi sebagai seorang lelaki yang tersentuh oleh jiwa seni seorang gadis muda. Kamu bukan hanya menyanyi, Mbak Niken. Kamu menghidupkan apa yang selama ini mulai dilupakan, katanya sambil menatap mata Niken dengan cara yang membuat jantung gadis itu berdebar. Percakapan mereka malam itu berlangsung lama di balik panggung. Mereka berbicara tentang sastra Jawa, filosofi tembang Macapat, hingga keresahan mereka terhadap generasi muda yang kian jauh dari akar budaya. Tak ada gombalan, tak ada janji, hanya dua jiwa yang tersambung oleh kecintaan pada yang kuno, yang sakral, dan yang nyaris punah. Tapi malam itu juga, tanpa sadar, mereka menanam benih rasa yang akan tumbuh perlahan, meski penuh duri. Setelah malam itu, Mas Lindra beberapa kali hadir diam-diam di acara di mana Niken tampil. Ia tak pernah duduk di barisan depan, namun pandangan mereka selalu bertemu di tengah lagu. Niken mulai menulis lirik-lirik baru, lebih puitis, lebih lirih, yang diam-diam terinspirasi oleh sosok pria itu. Sementara Mas Lindra sering menutup rapat pintu ruang kerjanya hanya untuk mendengarkan rekaman suara Niken lewat headphone, seolah itu bisa memberinya kedamaian dari hiruk-pikuk dunia birokrasi. Namun, hubungan mereka bukan tanpa bayang-bayang. Perbedaan usia, posisi sosial, dan status Mas Lindra sebagai pejabat publik menjadi sekat yang tak bisa diabaikan. Mereka tahu dunia tak akan mengerti. Dunia akan menuduh, menebak, mencibir. Maka keduanya sepakat, biarlah ini menjadi rahasia. Bukan untuk bersembunyi karena malu, tapi karena cinta ini terlalu suci untuk jadi konsumsi publik. Tapi waktu terus berjalan, kedekatan mereka semakin dalam, dan setiap pertemuan, betapapun singkat dan tersembunyi, menjadi pelarian dari tekanan hidup masing-masing. Di balik tawa dan obrolan tentang budaya, ada luka yang tak bisa diungkap. Niken sering menangis dalam diam, membayangkan masa depan yang tak pasti. Sementara Mas Lindra, di balik senyum diplomatisnya, menyimpan rasa takut, apakah ia sedang mencintai seseorang yang dunia akan paksa ia lepaskan. Dan ketika video itu akhirnya viral, dan semua mata tertuju pada mereka, yang terungkap hanyalah permukaannya. Tak ada yang tahu bahwa cinta itu tumbuh bukan karena kekuasaan atau popularitas, tapi karena pertemuan dua jiwa yang sama-sama terluka oleh zaman, dan sama-sama ingin menyembuhkan dengan seni dan keheningan. Tapi apakah dunia akan membiarkan mereka? Hari-hari setelah viralnya video itu, Niken berjalan seolah di atas pecahan kaca. Di setiap sudut kota, orang membicarakannya, di pasar, di warung kopi, di komentar media sosial. Senyumnya yang dulu menenangkan, kini menjadi sorotan tajam. Ia tak hanya dinilai karena suara emasnya, tapi juga karena kedekatannya dengan seorang bupati. Di balik pintu rumah, ia menangis di pelukan ibunya, bertanya-tanya apakah dunia memang begitu kejam kepada perempuan muda yang hanya ingin mencintai dan dihargai karena bakatnya, bukan karena siapa yang menyukainya. Mas Lindra pun tak luput dari badai. Rapat-rapat di kantor pemerintahan kini diwarnai bisik-bisik. Ada yang mendukung, menganggap ia manusia biasa yang berhak mencintai. Tapi tak sedikit pula yang meragukan integritasnya, mempertanyakan etika dan keseriusannya terhadap tugas negara. Dalam diam, ia tetap menghubungi Niken. Lewat pesan singkat, ia menulis, apapun yang terjadi, kita tidak salah. Dunia hanya belum siap memahami. Mereka sepakat untuk tak membuat pernyataan publik. Mereka tahu, jika mereka bicara sekarang, itu akan memperkeruh suasana. Lebih baik diam, lebih baik menunggu badai reda. Maka hubungan mereka kembali seperti dulu, tersembunyi, tenang, namun lebih rapuh. Mereka bertemu hanya di sela-sela acara budaya, dengan tatapan yang berbicara lebih banyak dari 1000 kata, namun tak pernah berani terlalu dekat di depan publik. Suatu malam, di sebuah sanggar seni yang sepi di luar kota, Niken datang diam-diam menemui Mas Lindra. Di sana, di antara bayang-bayang gamelan tua dan aroma dupa yang membalut malam, mereka bicara dari hati ke hati. Apa cinta kita salah hanya karena aku bukan siapa-siapa? Tanya Niken dengan suara yang hampir berbisik. Mas Lindra menggenggam tangannya erat. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu adalah suara dari tanah ini. Tanpa kamu,
Aku tak tahu caranya bertahan. Namun mereka juga sadar, cinta saja tak cukup. Dunia yang mereka hidupi dibangun di atas aturan, sorotan, dan ekspektasi. Mas Lindra mulai merancang cara agar kedekatan mereka bisa memberi manfaat nyata bagi pelestarian budaya, agar publik melihat Niken bukan sebagai perempuan yang dekat dengan bupati, tapi sebagai duta kebudayaan Jawa Timur yang membawa nama daerah ke tingkat nasional. Sementara itu, Niken mulai mengubah lirik-lirik tembang yang ia bawakan. Kini ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan, suara yang menjerit lirih lewat syair-syair lama tentang cinta terlarang, tentang asmara yang tumbuh di antara duri. Penonton menangis tanpa tahu bahwa lagu-lagu itu bukan hanya bagian dari pertunjukan, itu adalah isi hati Niken yang tak bisa ia sampaikan secara langsung. Mereka terus berjalan di atas garis tipis, antara rahasia dan kenyataan, antara cinta dan kewajiban, antara suara hati dan suara publik. Tapi satu hal tetap mereka jaga, kesucian rasa yang tumbuh di antara mereka. Dalam dunia yang keras, penuh intrik dan prasangka, rahasia itu adalah satu-satunya tempat yang masih terasa damai. Setelah berminggu-minggu menahan diri dari sorotan publik dan menyembunyikan luka di balik senyuman, Niken dan Mas Lindra memutuskan sesuatu yang berani melarikan diri, walau hanya sebentar. Di sela-sela pesan singkat yang makin jarang karena tekanan, Mas Lindra menulis, ada satu tempat di tepi utara. Tak banyak orang tahu, maukah kau pergi bersamaku? Sejenak saja, jadi kita, tanpa nama, tanpa beban. Niken ragu, namun rasa rindu dan penat yang membuncah membuatnya menjawab, iya. Tapi jangan beritahu siapapun. Mereka bertemu di pagi buta, saat kabut masih menutupi jalanan Tuban. Dengan menyamar sebagai wisatawan biasa, mereka berkendara menuju sebuah pantai tersembunyi, yang hanya dikenal oleh nelayan lokal dan pecinta senja. Tak ada hotel mewah, hanya gubuk kayu sederhana dan suara ombak yang tak pernah lelah bernyanyi. Di sana, mereka kembali menjadi dua manusia biasa, tanpa status, tanpa kamera, hanya dua hati yang saling mencari tempat pulang. Di pantai itu, Niken kembali tertawa lepas. Ia berlari di pasir, menari dalam bayangan matahari pagi, dan menyanyi sambil menggambar nama mereka di pasir. Mas Lindra duduk memperhatikannya dari kejauhan, dengan mata yang tak bisa menyembunyikan rasa. Kamu tahu, aku hampir lupa rasanya bahagia, kata Niken saat mereka duduk di bawah pohon kelapa, berbagi kelapa muda. Mas Lindra menjawab, kalau kita bisa seperti ini selamanya, aku rela melepas semuanya. Hari itu ternyata lebih istimewa dari yang Niken kira. Saat senja mulai turun perlahan, Mas Lindra mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas kulitnya. Di dalamnya bukan cincin, tapi sehelai kain batik kuno berwarna biru laut, dengan motif kembang tanjung, simbol cinta yang tak lekang oleh waktu. Ini bukan lamaran, Nick. Ini penegasan, bahwa aku tak main-main. Ini hari jadi kita yang kedua. Aku ingin kamu tahu, aku selalu mengingatnya, ucapnya lirih. Niken menangis tanpa suara, hanya menunduk dan menggenggam kain itu sirat hatinya yang kini dipenuhi perasaan campur aduk. Namun, seperti nasib cinta mereka yang tak pernah benar-benar damai, sebuah kejadian tak terduga merusak ketenangan itu. Seorang pengunjung pantai yang kebetulan sedang berkemah melihat mereka dari kejauhan. Ia mengambil beberapa foto, tanpa niat jahat, hanya karena merasa mengenali wajah-wajah itu. Ia tak tahu bahwa satu unggahan polos di media sosial malam itu akan menjadi bom waktu yang meledakkan segalanya keesokan harinya. Saat malam turun dan cahaya lentera menyinari wajah mereka yang saling menatap dalam diam, mereka tak tahu bahwa di luar sana, dunia sudah mulai ribut kembali. Foto-foto kebersamaan mereka di pantai tersebar, netizen berspekulasi liar, dan media bersiap menyusun berita, Niken Salindri dan Bupati Tuban rayakan anniversary di pantai tersembunyi. Tapi untuk satu malam itu, malam yang sunyi, hangat, dan penuh cinta, mereka memilih untuk menutup telinga dari gemuruh dunia. Mereka menari di bawah cahaya bulan, hanya diiringi debur ombak dan desir angin laut. Karena mereka tahu, mungkin ini akan jadi satu-satunya malam di mana cinta mereka bebas, tanpa harus menyamar, tanpa harus bersembunyi dari dunia yang terlalu cepat menghakimi. Malam itu, setelah dunia mereka terasa begitu tenang di pantai tersembunyi, Niken dan Mas Lindra duduk berdampingan menghadap laut. Api unggun kecil menyala di depan mereka, memantulkan cahaya hangat di wajah-wajah lelah yang akhirnya bisa bernapas lega. Angin laut membawa harum garam dan kenangan 2 tahun yang telah mereka jalani diam-diam. Namun tanpa sepengetahuan Niken,
Mas Lindra telah mempersiapkan kejutan yang sederhana tapi penuh makna. Ia ingin memberi lebih dari sekadar kain batik warisan. Ia ingin membuat malam itu abadi. Beberapa nelayan setempat yang ia kenal diam-diam membantunya menyiapkan sebuah perahu kecil yang dihias dengan lampu-lampu kerlip seadanya. Di atasnya, tertulis dengan cat putih, "Selamat 2 tahun, Niken." Saat Niken melihatnya, ia terdiam. Tangisnya pecah dalam senyum, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena terharu. Ia tak pernah dimanjakan seperti ini, bahkan dalam hidupnya yang keras sebagai sinden muda yang sejak kecil harus tampil kuat dan dewasa. Mereka naik ke perahu itu, berlayar sedikit ke tengah, ditemani bulan purnama yang menggantung sempurna. Di tengah laut yang tenang, Mas Lindra mengeluarkan sepotong kertas dari saku bajunya, bukan surat cinta, tapi lirik lagu. "Aku ingin kau nyanyikan ini suatu hari, mungkin saat orang-orang sudah bisa melihatmu bukan karena siapa di sampingmu, tapi karena siapa dirimu." Niken membaca lirik itu perlahan. Liriknya adalah cerita mereka, tentang cinta yang sembunyi, tentang luka yang disimpan, dan harapan yang tetap menyala. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat mereka kembali ke darat, ponsel Niken mulai berdering tiada henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Wajahnya pucat saat membuka layar, foto mereka di pantai, di perahu, bahkan saat dirinya tertawa memegang kain batik, telah tersebar luas. Salah satu akun gosip terkenal sudah menuliskannya dalam headline mencolok, "Cinta rahasia sinden viral dan bupati ganteng terungkap di pantai romantis." Mas Lindra memandangi layar ponselnya dengan mata tajam, namun tenang. "Kita sudah tahu ini akan datang, kan?" ucapnya, mencoba menenangkan Niken yang mulai panik. Tapi di dalam dadanya, ia tahu ini lebih buruk dari sebelumnya. Kini tak ada lagi ruang untuk sembunyi. Yang tersisa hanya 2 pilihan, mengakui atau kehilangan segalanya. Mereka kembali ke pondok kecil, namun suasananya tak lagi damai. Mata Niken kosong, dan tangannya bergetar saat menggenggam lirik lagu yang tadi terasa begitu bermakna. "Kalau semua ini hancur karena aku, kamu bisa pergi, Mas," katanya pelan. Tapi Mas Lindra langsung membalas, "Tidak. Kalau dunia mau menghancurkan kita, biar aku yang berdiri paling depan. Tapi jangan kamu minta aku melepasmu." Malam itu ditutup dengan keheningan. Tidak ada lagu, tidak ada tawa, hanya suara ombak yang kini terdengar seperti tangisan. Mereka tahu, hari esok akan mengubah segalanya. Tapi malam ini, mereka masih saling menggenggam. Masih ada cinta, masih ada perlawanan, dan masih ada satu janji tak terucap, mereka tak akan menyerah begitu saja. Keesokan paginya, pantai yang semalam menjadi surga kecil bagi Niken dan Mas Lindra berubah menjadi tempat paling menyesakkan di dunia. Telepon Mas Lindra tidak berhenti berdering. Ada dari ajudan, ada dari protokoler, bahkan dari kantor gubernur. "Kita dalam krisis, Mas," ujar ajudannya dengan nada tegang. Media nasional mulai meliput, menyandingkan nama mereka dengan kata-kata penuh insinuasi, skandal romantis di tengah kepemimpinan, sinden cantik dan bupati gila cinta. Foto-foto Niken bahkan dijadikan meme, dijadikan bahan olok-olok, dihujat sekaligus dipuja. Niken tak sanggup membuka media sosial. Akun-akunnya dipenuhi komentar, sebagian membelanya, tapi jauh lebih banyak yang menyerangnya. Pelakor berselimut budaya, pencitraan berkedok sinden, mau pansos ya, Mbak. Kalimat-kalimat itu menamparnya lebih keras dari apapun. Ia hanya seorang perempuan muda yang mencintai suaranya, mencintai tradisi, dan mencintai pria yang mengerti jiwanya. Tapi publik tak peduli pada cinta. Publik hanya mencium gosip, dan merobek martabat. Di tengah tekanan itu, Mas Lindra berdiri dalam rapat resmi di pendopo kabupaten. Tatapan mata staf dan tamu-tamunya menusuk seperti panah. Ia harus berbicara tentang proyek pembangunan jalan, tapi pikirannya terus terhenti pada satu nama, Niken. Di sela-sela jeda, ia mendapat pesan dari seorang pejabat senior, "Turunkan dia. Jauhkan dia, atau karirmu selesai." Itu bukan ancaman, tapi ultimatum. Dunia politik tak pernah memberi ruang pada cinta yang dianggap tak sesuai norma. Sore harinya, Niken dipanggil oleh manajer seni pertunjukannya. "Kita kehilangan 3 kontrak panggung, Nick. Mereka nggak mau ada kontroversi. Kamu tahu, kita nggak bisa hidup dari viralitas semata." Niken hanya mengangguk pelan, suaranya serak. "Jadi aku harus diam, mundur, berhenti bernyanyi karena aku mencintai seseorang?" Tanyanya, setengah retoris.
Bukan soal cinta, ini soal reputasi, jawab sang manajer, yang dulu sangat membanggakan Niken sebagai ikon sinden muda berkelas. Di saat semua menjauh, satu orang mendekat, ibu Niken. Perempuan sederhana itu memeluk anaknya erat malam itu. "Nak, kalau kamu merasa benar, jangan tunduk. Tapi kalau hatimu hancur karena ini semua, ibu lebih rela kamu pergi daripada mati pelan-pelan." Kalimat itu membuat air mata Niken mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa suaranya, yang dulu membawa harapan dan keindahan, kini menjadi sumber luka dan keraguan. Di Tuban, Mas Lindra mulai didesak membuat klarifikasi. Tapi ia menolak bicara pada media. "Aku tidak akan menjual kisah ini demi rating. Aku bukan selebritas." Namun tekanan semakin besar. Sebuah rapat dadakan dari partai pengusungnya mulai membicarakan pencopotan. Di balik layar, ada yang ingin menjatuhkannya, memanfaatkan skandal ini sebagai senjata. Bagi mereka, cinta adalah kelemahan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Niken tidak menjawab pesan dari Mas Lindra. Ia mengunci diri di kamar, menatap foto masa kecilnya saat bernyanyi di acara kampung. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah suara yang dulu membuat orang kagum, kini justru menjadi senjata yang digunakan untuk menghancurkannya. Dunia memeluk mereka dengan sorotan, tapi sorotan itu kini menyilaukan, membakar, dan menyayat. Langit malam di Kediri, yang biasanya menyapa dengan tenang, kali ini terasa berat. Di rumah kecil Niken, lampu kamar menyinari wajahnya yang pucat. Sudah beberapa hari ia menghindari pertemuan dengan Mas Lindra. Teleponnya tak berhenti berdering, namun Niken tak sanggup mengangkatnya. Setiap kali mendengar suara Mas Lindra di ujung sana, ia merasa terjebak antara cinta dan kenyataan yang menghimpit. Dunia telah menghakimi mereka, dan Niken mulai merasa, mungkin benar, cinta ini terlalu besar untuk dipertahankan. Sementara itu, Mas Lindra berada di kantor, dikelilingi oleh orang-orang yang tak lagi memperlakukannya seperti dulu. Mereka memandangnya dengan tatapan kosong, seolah ia adalah figur yang sudah kehilangan arah. Hari-hari yang penuh dengan rapat dan diskusi serius kini dipenuhi kebisingan yang lebih parah, desakan mundur dari jabatannya, pertanyaan-pertanyaan yang meminta dirinya untuk menghapus segala keterlibatannya dengan Niken. Ia tak pernah merasa lebih kesepian dari sekarang. Di balik ketegaran yang ia tunjukkan, hatinya terluka. Cinta itu kini berada di ujung tanduk, dan dunia ingin menebangnya dengan sekali pukul. Namun, pada satu malam, ketika tekanan itu hampir memecahkannya, Mas Lindra memutuskan untuk bertindak. Ia menulis surat kepada Niken. Surat yang tidak akan ia kirimkan melalui pesan singkat, atau media sosial. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk berbicara pada Niken dengan sepenuh hati. Di surat itu, ia menulis, "Kita mungkin tak akan pernah mengerti mengapa dunia ini begitu menekan kita. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyesal mencintaimu. Bukan karena posisiku sebagai bupati, tapi karena kamu adalah keindahan yang aku temui di dunia yang keras ini. Aku tidak akan mundur, karena kamu adalah alasan aku ingin berjuang." Keputusan besar pun datang dari Niken. Pada malam yang penuh gemuruh di luar sana, ia melangkah keluar, menuju tempat yang tak ada orang lain selain mereka berdua, pantai yang telah menjadi saksi bisu cinta mereka. Langkahnya mantap, meski hatinya bergejolak. Ia tahu, jika ia kembali ke sana malam ini, tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Ini akan menjadi pilihan besar, antara menyerah atau berdiri tegak menghadapi dunia yang tidak ingin mereka tahu. Di tengah perjalanan, Niken menemukan pesan dari Mas Lindra yang telah ia abaikan. Ia berhenti sejenak, menatap kata-kata itu, dan rasanya seolah dunia berhenti berputar. Ia tahu, ini adalah momen yang menentukan. Di pantai itu, di bawah sinar bulan, mereka akan berbicara, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keputusan yang akan merubah segala hal. Ia ingin tahu, apakah cintanya sejati, atau apakah mereka hanya bertahan karena dorongan keadaan yang tidak adil. Saat Niken tiba, Mas Lindra sudah ada di sana. Duduk di tepi pantai, menatap langit yang penuh bintang. Saat Niken mendekat, ia hanya mengangkat wajahnya dan tersenyum lemah. "Aku tahu, kamu datang," kata Mas Lindra dengan suara pelan, namun tegas. "Aku tidak akan pernah memaksamu, Nick. Tapi jika kita harus berjalan bersama, mari kita mulai dengan sebuah pengakuan. Aku mencintaimu, tanpa ada syarat, tanpa ada batas."
Dan jika dunia ingin menghancurkan kita karena itu, maka biarlah aku yang akan mempertahankannya. Niken menatapnya dalam-dalam, mata mereka bertemu di bawah langit yang sama. Cinta itu tidak lagi tampak seperti sesuatu yang terlarang. Cinta itu adalah sebuah keberanian untuk mengatakan, aku akan tetap bersamamu, meski dunia menolak. Di bawah langit malam yang indah dan sunyi, mereka berdua tahu, mereka tak bisa menghindari kenyataan, tapi mereka akan tetap berjuang untuk satu sama lain. Dan entah apa yang akan terjadi, mereka akhirnya merasa bebas. Bebas untuk mencintai tanpa rasa takut, bebas untuk memilih hidup mereka sendiri. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada biasanya. Niken dan Mas Lindra berdiri di pelataran rumah, memandang ke arah langit yang cerah. Ada sesuatu yang berbeda di antara mereka, suatu kedamaian yang akhirnya mereka temukan setelah serangkaian pergolakan hati dan pikiran. Namun meskipun begitu, bayang-bayang dunia luar masih membayangi langkah mereka. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang baru mereka temukan ini, akan segera diuji dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Setelah malam pengakuan di pantai, keputusan mereka untuk tetap bersama telah menjadi titik balik. Namun, dunia tak memberikan waktu untuk menikmati ketenangan. Berita mereka semakin meluas, dan netizen, seperti biasa, terbagi dalam dua kubu. Beberapa mendukung, ada yang menghargai keberanian mereka, namun banyak yang masih tak terima dengan hubungan ini. Bahkan beberapa rekan Mas Lindra di partai mulai berbicara tentang kemungkinan reshuffle jika skandal ini terus berlanjut. Tak ada yang mudah dalam politik, dan Niken tahu betul bahwa ia tak bisa terus bersembunyi. Di kediaman Mas Lindra, rapat partai yang mendesak akhirnya sampai ke titik puncak. Banyak yang meminta Mas Lindra untuk menghapus segala keterlibatannya dengan Niken demi menjaga reputasi partai dan mempertahankan posisinya. Kita harus bersikap realistis. Jika kamu terus melibatkan dia, kamu akan jatuh bersama semua yang ada di sekitarmu, kata salah satu senior dengan nada tajam. Mas Lindra menatap mereka, hati terasa terbelah, namun matanya tetap tegas. Saya lebih memilih jalan ini. Cinta ini tidak bisa dipaksa berhenti hanya karena tekanan politik. Niken yang mendengar kabar itu segera menghubungi Mas Lindra. Di ujung telepon, suara mereka penuh ketegangan, namun ada satu hal yang jelas di antara keduanya, keputusan sudah dibuat. Kita tak bisa terus bersembunyi, Mas. Dunia sudah tahu tentang kita. Kalau kita terus menghindar, kita hanya akan menghancurkan diri sendiri, kata Niken, suaranya bergetar, namun mantap. Mas Lindra diam sejenak, lalu menjawab, aku siap, Nick. Kita akan jalani ini bersama. Tak peduli apa yang mereka katakan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepada publik. Di sebuah konferensi pers yang diadakan di sebuah hotel, di depan puluhan kamera, mereka berdiri berdampingan. Mas Lindra memulai dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, saya ingin mengatakan bahwa apa yang telah tersebar bukanlah skandal. Saya mencintai Niken Salindri, dan kami memilih untuk menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri. Tidak ada yang salah dengan itu. Niken berdiri di sampingnya, matanya menatap kamera dengan tegar. Saya tidak akan meminta maaf karena mencintai. Ini adalah pilihan saya, dan saya bangga dengan siapa saya. Jangan pernah anggap saya sebagai sekadar bayangan dari seseorang. Saya adalah diri saya sendiri, ucapnya dengan suara yang penuh kekuatan. Kejutan itu datang dengan dampak yang tak terduga. Banyak media yang awalnya mengkritik mereka, kini mulai memberikan ruang untuk cerita mereka. Beberapa tokoh masyarakat dan selebritas juga mulai memberikan dukungan, menunjukkan bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau disalahkan. Meskipun begitu, kritik dan kecaman masih mengalir deras, terutama dari pihak yang merasa terganggu dengan hubungan mereka. Namun Niken dan Mas Lindra sudah mempersiapkan diri untuk itu, mereka tahu jalan mereka tidak akan mudah. Malam itu, setelah konferensi pers yang membuat dunia mengamati mereka dengan penuh perhatian, Niken dan Mas Lindra duduk bersama di teras rumah, menikmati secangkir kopi. Tidak ada lagi tekanan yang terasa begitu berat. Mereka tahu bahwa ini adalah awal baru, sebuah jalan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan. Kita harus lebih kuat dari ini, Nick, kata Mas Lindra, menggenggam tangan Niken. Niken tersenyum, kita sudah kuat, Mas. Dan selama kita bersama, tak ada yang bisa menghancurkan kita. Langit yang cerah malam itu, seolah menyaksikan perjalanan mereka yang baru dimulai. Mereka tahu akan ada lebih banyak rintangan di depan,
tetapi untuk pertama kalinya, mereka merasa siap menghadapinya. Cinta mereka, yang dulu tersembunyi dan penuh dengan ketakutan, kini menjadi kekuatan yang akan membawa mereka maju, menjalani jalan yang baru, dengan keyakinan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Akhirnya, Niken dan Mas Lindra telah memilih jalan mereka. Meski dunia tak selalu mendukung mereka, cinta yang mereka punya menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dengan penuh keberanian, mereka menghadapi semua tekanan dan sorotan, membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas. Meskipun masa depan mereka penuh ketidakpastian, satu hal yang pasti, selama mereka bersama, tak ada yang bisa menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan, tetapi juga penuh dengan harapan. Kisah ini mungkin berakhir, namun bagi mereka, perjalanan baru saja dimulai. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan tidak berhubungan dengan individu atau kejadian nyata. Semua karakter, peristiwa, dan situasi dalam cerita ini adalah hasil imajinasi penulis. Semua yang ditampilkan hanya untuk tujuan hiburan. Terima kasih sahabat Mizan Story telah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami agar terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.